Halo cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu sehat-sehat terus ya. Thank you udah klik video ini. Dan karena kali ini kita bakal bahas sebuah kasus yang lagi rame banget. Yang bener-bener bikin merinding sekaligus mikir panjang. Dan kasus ini datang dari Sidoarjo, Gresik. Dan melibatkan seorang wanita yang sehari-harinya itu bekerja sebagai driver online. Dan sayangnya, dia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, yang dimana dia terbungkus kardus besar di pinggir jalan. Dan yang lebih horornya lagi, pelakunya ternyata adalah temannya sendiri, yang sama-sama driver online juga. Dan yang bikin makin gak masuk akal, si pelaku ini ternyata bukan orang baru dalam dunia kriminal, melainkan dia merupakan residivis kembuhan. Si pelaku ini udah masuk penjara karena kasus yang serupa. Kemudian bebas, ngulangin lagi. Nah makanya kasus ini harus banget kita bedah bareng-bareng, biar bisa jadi pelajaran buat kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas di Bahas Kasus. Let's go! Jadi pelaku utama dalam kasus ini adalah seorang pria bernama Syahrama, atau biasa dipanggil Rama. Dia lahir dan besar di Dusun Saimbang, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Di lingkungannya, Rama ini dikenal sebagai orang yang agak tertutup, jarang bersosialisasi, dan jarang cerita sama keluarganya kalau ada masalah. Sifatnya ini pemarah, emosian, dan gampang nekat tanpa mikir panjang. Dan ini bukan sekedar gosip. Karena emang dari remajanya aja, Rama ini sudah punya catatan yang kelam. Jadi pada tahun 2008, waktu si Rama masih SMA, Rama ini pernah kecewa berat karena pacarnya selingkuh. Nah dari situ, mulai muncul rencana-rencana gelap. Dia bahkan sempat berniat untuk menghabisi selingkuhan pacarnya itu. Tapi rencananya ini bocor, dan dia tahu yang membocorkannya adalah salah satu temannya yang bernama Feby. Karena ngerasa dikhianati, Rama ini jadi ngajak dua temannya, yaitu Frankie dan Gidon, buat eksekusi Feby. Dan bener aja, pada Juni 2008, mereka bertiga bawa Feby ke hutan di Mojokerto, kemudian menginterogasi si Feby ini, lalu menghabisi nyawanya dengan cara yang sangat sadis. Dan akhirnya, polisi berhasil nangkep mereka. Dan Rama yang sebagai otak di dalam peristiwa ini, itu divonis 20 tahun penjara. Dan Frankie 15 tahun, dan terakhir Gidon 9 tahun. Dan Rama kemudian menjalani hukumannya di lapas Porong. Tapi cuy, hukum di Indonesia nih ada yang namanya remisi alias potongan hukuman. Jadi meskipun hukumannya 20 tahun, Rama akhirnya bebas pada tahun 2018. Nah setelah bebas, apakah Rama ini akan tobat? Tapi sayangnya enggak. Awalnya sih orang tuanya ini coba kasih kesempatan buat Rama dengan memodali ia untuk usaha fotokopi. Tapi bisnisnya ini sepi dan penghasilannya ini pas-pasan. Karena itu, ia lalu mencoba menjadi driver online. Dari sinilah dia bertemu dengan seorang teman yang sesama drivernya, yaitu korban kita, bernama Sevi Ayu Claudia. Jadi, si Sevi ini merupakan sosok wanita yang dikenal baik. Dia tinggal di Sidoarjo bareng orang tuanya. Dulu, dia ini kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Jurusannya Ilmu Komunikasi dan lulus di tahun 2020. Dan sambil nyari kesibukan, dia ini aktif menjadi driver online. Sevi merupakan orang yang sangat ramah, gampang akrab, ceria, dan sering bercanda dengan teman-temannya.
dan sering bercanda dengan teman-temannya sesama ojol. Bahkan, dia ini ikut komunitas driver perempuan, dan salah satu temannya, ya si Rama ini. Dan hubungan mereka ini awalnya ya biasa-biasa aja itu, nggak ada yang aneh. Dan sampai akhirnya, di tahun 2023, Sevi ini nawarin Rama peluang kerja jadi cleaning service di sebuah perusahaan. Tapi Rama yang harusnya bayar 5 juta dulu, ya Rama percaya-percaya aja gitu dan kasih duitnya. Tapi panggilan kerja nggak pernah datang. Rama lalu mulai nuntut uangnya balik. Tapi si Sevi ini nggak bisa langsung ganti. Jawabannya ya selalu besok-besok gitu kan. Dan sampai akhirnya masalah ini sempat mereda karena Rama ini nikah dan agak fokus lah sama keluarganya. Tapi cuy, masalah ekonomi itu kayak bara api yang tinggal nunggu angin aja. Jadi masuk di tahun 2025, kondisi ekonomi Rama ini semakin sulit, yang dimana usaha fotokopinya sepi, peredaran ojolnya nggak stabil, dan istrinya sedang hamil. Dan di titik itulah dia keinget lagi soal utang Sevi yang belum dikembalikan. Akhirnya Rama ini bikin rencana jebakan, yang dimana dia ngehubungin Sevi dengan alasan ada tawaran kerja freelance di tokonya. Dan Sevi yang emang lagi butuh kerjaan langsung setuju dan datang aja gitu ke fotokopi si Rama. Dan tepat pada tanggal 26 Juli 2025, pada waktu sore hari, Sevi ini ngedatengin toko fotokopi Rama. Awalnya ya ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Tapi ketika sudah masuk ke ruangan lantai 2, Rama ini mulai menagih uangnya. Sevi ya pada saat itu langsung kaget gitu kan, ketakutan, dan janji bakal balikinnya besok. Tapi si Rama ini ya udah gelap mata gitu kan. Dia jambak rambut Sevi, kemudian ngebekap mulutnya, lalu nebas bagian belakang kepalanya dengan alat pemotong kertas. Dan setelah itu, dia pastikan si Sevi ini sudah nggak bernyawa. Dan mayatnya dia bungkus rapat-rapat pakai plastik, lakban, dan kardus besar, biar mirip kayak paket logistik gitu. Lalu, dia ngebawa kabur. Dan yang bikin makin miris, Rama ini bahkan sempat minta bantuan temannya sesama ojol buat angkat kardus itu ke motornya, dengan beralasan itu cuma paket COD berisi tembakau. Dan akhirnya Rama lalu ngebuang kardus itu di pinggir jalan di kawasan Gresik, lalu kabur bawa motor milik Sevi. Besok paginya, warga yang lagi nyari rumput lihat kardus yang mencurigakan di pinggir jalan. Kemudian, begitu dibuka, ternyata isinya tubuh seorang wanita. Warga yang saat itu kaget langsung lapor polisi, dan jenazah lalu dibawa ke RSUD Ibnu Sina di Gresik. Dan kabar ini bikin heboh, apalagi keluarga Sevi juga lagi cemas karena dia hilang semalaman. Dan sampai akhirnya identitas korban terungkap. Dan benar, itu adalah Sevi Ayu Claudia. Keluarganya langsung shock, dan warga semua langsung heboh. Kemudian polisi langsung bergerak, dan polisi langsung ngelacak jejak Sevi sebelum ia menghilang. Dan petunjuk itu mengarah ke toko fotokopi milik Rama. Dan akhirnya, pada tanggal 28 Juli 2025, polisi ini kepung rumah kontrakan Rama di Gresik. Ya, Rama ini sempat ngelawan gitu, tapi akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di kedua kakinya. Dia lalu ditangkap dan diinterogasi. Ya awalnya ya dia ngeles gitu, tapi akhirnya ngaku juga. Karena dia mengatakan bahwasanya motifnya itu karena ia kesal uang 5 juta
miliknya itu nggak dikembalikan. Sekarang Rama ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Ancaman 15 tahun penjara. Tapi karena ada unsur perencanaan, bisa aja naik menjadi pasal 340, yaitu pembunuhan berencana, yang hukumannya lebih berat. Apalagi si Rama ini merupakan residivis kambuhan. Jadi kemungkinan hukumannya bakal lebih berat lagi dari sebelumnya. Nah cuy, itu merupakan kasus sadis dari driver online di Sidoarjo, Gresik, yang baru-baru ini bikin geger. Dan dari cerita ini ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, emosi yang enggak dikendalikan itu bisa aja bikin bencana besar bagi kita. Yang kedua, jangan gampang percaya sama orang yang punya riwayat kriminal tanpa benar-benar yakin bahwasannya mereka ini sudah berubah dan sudah sembuh. Dan yang terakhir, kita harus selalu waspada, bahkan sama orang yang kita kenal sekalipun, walaupun itu kita kenal baik. Dan semoga kasus ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Dan semoga keluarga korban diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang dihadapi saat ini. Oke cuy, maybe that's all from me. See you next time and bye-bye.